Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. akan menjelaskan apa itu perubahan dalam bidang transportasi. Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun di perkotaan, di mana transportasi dapat mempermudah untuk menuju ke suatu tempat yang dituju. Dalam perkembangannya, transportasi dari masa ke masa terus bergerak, bahkan terus berevolusi secara sedikit demi sedikit. Seiring berjalannya waktu, maka perkembangan teknologi juga semakin maju. Dan transportasi Indonesia juga ingin menghadirkan transportasi yang modern. Namun masyarakat juga perlu tahu perkembangan transportasi dari zaman dahulu hingga sekarang. Pada zaman dahulu mungkin teknologi tidak secanggih saat ini. Namun sebagai masyarakat Indonesia wajib mengetahui perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Perkembangan transportasi setelah zaman industrialisasi serta inovasi berkembang berjalan dengan sangat cepat. Nah, pada zaman dahulu masih menggunakan alat transportasi yang sederhana. Untuk penggunaan alat transportasi darat pada masa itu masih menggunakan hewan yang kuat, biasanya hewan-hewan ternak pedati. Adapun di air seperti penggunaan rakit untuk perjalanan yang melintasi sungai, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Karena penggunaan alat transportasi masih tradisional, maka waktu tempuh pun sangat lama dan juga terbatas. Pada zaman dahulu, kendaraan tersebut dilakukan untuk membantu kegiatan sehari-hari. Kemudian muncullah sepeda pertama yang tidak memiliki pedal atau kayu. Setelah itu, seseorang yang berasal dari Skotlandia menemukan pedal atau kayu pertama untuk sepeda di roda belakang. Pada masa itu, sepeda merupakan alat transportasi yang sudah cukup modern. Semakin canggih alat transportasi, maka semakin cepat pula waktu yang digunakan untuk menempuh jalan, sehingga tenaga yang digunakan juga tidak terlalu menguras energi manusia. Saat ini sudah memakai kendaraan seperti motor menggunakan mesin. Kendaraan bermesin juga ditemukan ketika mesin uap muncul, lalu dibuatlah seperti sepeda motor, mobil, dan juga kereta api yang lebih modern. Kendaraan-kendaraan tersebut juga mengalami perubahan bentuk maupun kecepatan, seperti yang sudah ada baru-baru ini, yaitu MRT atau kereta yang memiliki waktu tempuh yang sangat cepat. Bukan hanya di darat saja, namun di laut juga memiliki alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Namun pada saat itu masih menggunakan alat transportasi yang terbatas, yakni hanya dengan perahu dayung yang dirakit. Perahu tersebut digunakan dengan bantuan tenaga manusia. Ada juga perahu layar pada masa itu yang digerakkan dengan bantuan tenaga angin. Hal itu pun bisa menyebabkan memakan waktu yang lama. Meskipun begitu, alat transportasi itu tetap digunakan untuk mengangkut barang dari satu pulau ke pulau lainnya. Dan pada tahun 1840 mulai dipakai baling-baling yang berada di belakang kapal untuk juga berada di dalam air. Perubahan juga terjadi pada alat transportasi untuk lintasan laut, yakni adalah sebuah kapal yang menggunakan mesin. Kapal layar sudah digunakan juga memiliki kecanggihan karena perkembangan teknologi. Sama seperti halnya dengan mesin motor dan juga mobil yang sering disebut juga kapal motor. Dahulu juga terdapat alat transportasi yang melewati lintas udara, namun juga masih menggunakan alat yang terbatas, yakni hanya dengan balon udara. Dibuat oleh Montgolfier pada tahun 1783. Pada masa itu, balon udara bisa terbang karena diberi udara panas yang berasal dari hidrogen yang dibakar. Namun, hal itu sudah tidak lagi dilakukan karena akan memicu terjadinya kebakaran. Sehingga balon udara di zaman sekarang sulit ditemukan dan hanya ada pada waktu-waktu tertentu seperti acara festival. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia juga terdapat di lintas udara. Seperti yang sudah diketahui, pada zaman dahulu masih menggunakan balon udara, namun sekarang sudah menggunakan pesawat. Pesawat tersebut juga digerakkan oleh mesin, begitu pula dengan helikopter. Berkat kehadiran ilmuwan dan orang-orang penting di bumi ini untuk menciptakan teknologi alat transportasi baru menggunakan mesin, sehingga manusia tidak perlu melakukan hal yang tidak sewajarnya kepada makhluk hidup lain, seperti hewan. Kendaraan
hingga kini terbagi atas 3 golongan, yaitu kendaraan darat, laut, dan udara. Masing-masing memiliki keunikan yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu membantu keberlangsungan hidup manusia. Nah, di zaman sekarang, perkembangan transportasi semakin pesat dan modern. Kita bisa memesan transportasi melalui ponsel. Nah, contohnya apa aja tuh, Dil? Contohnya seperti Maxim, Gojek, Grab, dan aplikasi lainnya.